Aloha Sobat Nime yang udah ancang-ancang duit THR buat top up FF. Waduh, give alok bang, give alok. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial Peak. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yangkai sedang berada di aula milik prajurit darah. Di sana pula Yangkai pun memilih dua orang prajurit darah yang sedang terluka sesuai dengan janjinya, yaitu Ku Gaoyi dan juga Yin Jiu. Aduh, ribet namanya nih. Setelah pergi dari aula milik prajurit darah, Yangkai pun kembali ke rumahnya. Ia juga mendapatkan suatu kabar kalau keluarga bangsawan di ibu kota telah mulai memilih untuk menjadi koalisi dari setiap tuan muda yang akan mengikuti perang warisan. Tapi dari 8 keluarga bangsawan ibu kota masih ada beberapa keluarga yang masih belum menentukan koalisinya, termasuk keluarga Huo dan juga keluarga Qiu. Di dalam diskusi keluarga, nona muda keluarga Qiu ini memberikan suatu masukan kalau ia akan lebih condong untuk memilih berkoalisi dengan tuan muda ke-9 dari keluarga Yang Mu, yaitu adalah Yangkai. Tapi gadis blonde ini juga tidak dapat mendukung Yangkai tanpa alasan. Ia mencoba membedah setiap tuan muda yang mengikuti perang warisan ini, dan kemungkinan yang paling besar memiliki suatu peluang untuk memenangkan perang warisan ini. Tapi sayangnya keluarga Liu pun tidak mau mendukung Yangkai dalam perang warisan ini, karena secara data memang Yangkai merupakan tuan muda ke-9 dengan usia yang masih terlalu muda. Di sini keluarga Qiu pun mengatakan kalau peluang Yangkai ini sangat kecil dalam perang warisan ini. Apalagi keluarga mereka juga mendapatkan kabar kalau Yangkai ini tidak memiliki koalisi dari 7 bangsawan lainnya. Dan terlebih lagi patriark keluarga Qiu juga mendapatkan kabar tentang Yangkai yang tidak kompeten dari keluarga Liu, keluarga yang disinggahi oleh Yangkai beserta putrinya beberapa waktu lalu. Gadis blonde ini yang diminta untuk menjelaskan alasan kenapa dirinya memilih berkoalisi dengan Yangkai membuat gadis blonde ini pun terdiam. Ia tahu kalau Yangkai ini memiliki suatu dukungan yang sangat kuat, yaitu berasal dari gadis pink yang merupakan ratu iblis. Tapi hal itu pun tidak dapat ia sebutkan juga, karena memang kultivator dari tanah jahat dan juga keluarga bangsawan terlibat suatu peperangan beberapa waktu lalu. Tapi sayangnya keluarganya pun juga tidak mau mendukung Yangkai. Hal ini membuat gadis blonde ini meminta kepada ayahnya kalau ia akan tetap mendukung Yangkai dan meminta satu kelompok khusus yang dimiliki oleh keluarga Qiu untuk mendukung putrinya ini memilih Yangkai. Sedangkan di tempat lain, Yangkai beserta 2 orang prajurit darahnya pun menerima suatu laporan dari sekte Simpul Bambu tentang kondisi geng mereka yang telah mendapatkan beberapa pasukan kecil yang dapat digunakan oleh Yangkai dalam perang warisan. Tapi karena memang jumlah prajurit yang dikumpulkan terlalu kecil, Yangkai pun meminta untuk masing-masing prajurit darah untuk membantu geng Simpul Bambu dalam merekrut orang-orang yang dapat digunakan dalam perang warisan. Ya, walaupun sempat ada keraguan dari para ketua geng Simpul Bambu tentang kekuatan prajurit darah yang dimiliki Yangkai, karena memang mereka terlihat seperti orang yang akan segera tewas. 3 hari kemudian, event perang warisan pun secara resmi akan segera dimulai. Hal ini dimulai dari munculnya seluruh para peserta event dari tuan muda keluarga Yang Mu, hingga para patriark dari 7 bangsawan ibu kota lainnya. Event ini resmi dimulai ketika seorang patriark keluarga Yang Mu mengorbankan seekor kuda sebagai simbol resmi acara ini. Sebelum para tuan muda ini pergi menuju kota perang, kota tempat pertempuran itu terjadi, seluruh tuan muda juga berkumpul di gerbang selatan. Di sana mereka pun secara resmi akan mengumpulkan para relawan yang akan ikut serta dalam perang warisan ini. Dan tak lama setelahnya, kini satu persatu tuan muda pun mendapatkan suatu dukungan dari orang-orang yang akan membantu mereka dalam perang warisan. Tapi tak semua tuan muda pun mendapatkan suatu dukungan. Ada juga beberapa tuan muda yang nasibnya sangat sial. Bahkan mereka juga tidak mendapatkan suatu prajurit darah dalam perang warisan ini. Dan orang itu adalah mereka berdua. Selain tidak mendapatkan dukungan, mereka berdua juga tidak mendapatkan prajurit darah. Bahkan mereka pun hanya akan didukung oleh para kroco-kroco yang mungkin saja tidak berguna dalam pertempuran nantinya.
Di tempat ini juga, Yang Kai pun kembali bertemu dengan dua orang prajurit darah yang memang sebelumnya bertugas untuk mengawal Yang Kai. Dan tentunya kedua orang ini pun juga sudah tahu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yang Kai. Dan hal itu pun tentu saja membuat mereka pun sedikit ngeri jika nantinya mereka harus terlibat suatu pertarungan dengan Yang Kai. Karena mau bagaimanapun mereka berdua telah dipilih oleh tuan muda lainnya. Sebelum mereka pergi menuju kota perang, tuan muda dari keluarga Hong pun datang. Ia datang terlambat dengan wajah yang penuh dengan lipstik hasil cipok dari para budak-budak wanita miliknya. Waduh, enak banget. Ia mendapatkan suatu dukungan dari keluarganya. Bahkan bapaknya juga memberikan suatu akses khusus kepada si kampret kuning ini untuk membawa aula bintang. Aula milik keluarga Hou yang bekerja di bawah kendalinya secara langsung agar si kampret kuning ini ikut serta dalam perang warisan. Dan siapa yang menduga kalau ternyata Doi yang telah mendapatkan pasukan dari bapaknya, Doi malah memilih bergabung berkoalisi dengan Yang Kai yang notabene-nya telah memeras harta dan juga mainan miliknya. Si kampret kuning yang malah mendukung Yang Kai yang tidak memiliki dukungan dari bangsawan lainnya membuat bapaknya itu marah, yaitu patriark keluarga Huo ini pun geram dengan anaknya ini. Ia kecewa dan juga kesal setengah mampus setelah diberikan pasukan kok malah anaknya malah memilih tuan muda yang tidak memiliki potensi untuk menang. Si kampret ini yang ingin menonjok anaknya ia dihentikan oleh patriark keluarga Yang Mu. Sebagai generasi tua, Pak Tua ini mengatakan dan meminta agar patriark keluarga Huo tidak ikut campur dalam urusan yang telah dipilih oleh generasi muda. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh si kampret kuning ini. Setelah itu semua, kini Yang Kai dan juga beberapa tuan muda pun pergi menuju kota perang. Kota yang terletak 100 km dari ibu kota. Dalam suatu catatan perang warisan, biasanya ini berlangsung lama, bisa hingga 3-5 tahun lamanya. Dan penduduk asli kota juga telah banyak yang mengungsi karena mereka tidak ingin terlibat dan takut terlibat dalam pertempuran perebutan takhta keluarga Yang Mu. Tapi ada juga beberapa warga yang memang sengaja menetap dan ingin menonton langsung event besar ini. Dan setibanya di kota perang, 6 tuan muda ini pun resmi menjadi musuh selama event ini berlangsung. Dan setibanya Yang Kai di kediaman tempatnya, ternyata di tempat ini juga telah ditunggu oleh gadis blond dan juga beberapa pasukan yang ia bawa. Yang Kai yang melihat ada gadis blond di tempat ini ia cukup bingung dan bertanya, bukankah keluarga Qiu telah mendapat atau mendukung tuan muda lainnya? Dan gadis blond ini pun membenarkannya. Ia mengatakan kalau keluarga Qiu dan dirinya berada di pihak yang berbeda di dalam event kali ini. Gadis blond ini juga cukup heran kemana seluruh pasukan yang berasal dari keluarga maknya Yang Kai. Mengingat keluarga maknya Yang Kai juga merupakan seorang bangsawan yang tidak mungkin tidak mengirimkan pasukan untuk membantu cucunya ini bertarung dalam perang warisan ini. Di sini Yang Kai pun masih santuy-santuy saja. Ia mengatakan kalau pasukan maknya akan segera datang, hanya saja tidak hari ini. Di dalam aula markasnya, di sana Yang Kai pun duduk santuy-santuy bersama prajurit darahnya. Di sana juga Yang Kai pun bertanya apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Apakah sikap yang ditujukan oleh Yang Kai ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh rekan mereka. Dan hal itu pun dibenarkannya oleh para prajurit darah ini. Mendengar itu Yang Kai pun mengatakan kalau ini adalah hal yang wajar. Mengingat dari awal ia memang sengaja dan tidak memiliki suatu niat dan rencana untuk merekrut mereka berdua. Tapi karena memang mereka kali ini telah bekerja di bawah komandonya. Selain itu karena mereka juga telah bekerja selama beberapa hari dengan Yang Kai. Yang Kai di sini mengatakan kalau ia sedikit tahu tentang apa yang dipikirkan oleh para prajurit darahnya ini. Yang Kai di sini pun tahu tentang kesetiaan mereka terhadap keluarga Yang Mu. Tapi di sini pun Yang Kai memberikan suatu pilihan yang sangat berat. Jika di masa depan keluarga Yang Mu dan juga dirinya, maksudnya si Yang Kai ini terlibat dalam suatu perselisihan, maka apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan memilih kembali ke keluarga Yang Mu atau tetap setia melayani Yang Kai? Mendapatkan suatu pilihan yang sangat berat, mereka berdua pun sempat terdiam. Tapi karena masih berguna dan dipercaya untuk bekerja di bawah komando Yang Kai, pria ini pun mengatakan kalau dirinya berharap hal itu tidak akan pernah terjadi. Tapi jika memang hal itu terjadi, perselisihan antara keluarga Yang Mu dan juga tuan muda Yang Kai, maka ia akan berada di pihak Yang Kai.
Sembari memberikan pil ajaib, Yang Kai pun mengatakan kalau Yu Xian yang merupakan prajurit darah yang telah mengawal Yang Kai sebelumnya, ia telah melihat suatu teknik misterius miliknya. Maka orang itu akan bekerja di bawah komandonya, atau ia akan segera mati. Hal itu juga berlaku kepada mereka berdua. Awalnya, para prajurit darah ini pun sedikit ragu dengan pil yang diberikan oleh Yang Kai, mengingat pil ini sepertinya merupakan pil tingkat menengah dan biasa. Tidak seperti pil penyembuh tingkat atas yang dapat meredakan kondisi mereka yang terluka parah saat ini. Tapi Yang Kai pun mengatakan kalau ia tidak memiliki waktu lagi dan meminta mereka untuk segera cepat-cepat menyerap pil ajaib itu. Dan tak lama setelahnya, Yang Kai pun menyadari kalau ada beberapa orang yang akan datang ke tempatnya. Yang Kai pun tahu dan ingin menyambut mereka datang. Dan ia pun ditemani oleh gadis blonde ini dan juga si kampret Huo ini. Si kampret Huo juga mengatakan kalau Yang Kai ini bakalan tamat. Mereka, orang-orang yang akan datang ini adalah kultivator di ranah Nation Show yang akan segera menyerang. Tapi Yang Kai pun tahu kalau mereka ini bukanlah musuh, jadi santuy-santuy saja. Yang Kai yang melihat orang-orang yang datang ini, ia cukup terkejut. Ia kira orang-orang ini adalah orang-orang dari keluarga Dong. Tapi di sini pun Yang Kai juga bingung entah siapa yang datang ke tempat ini. Pria yang datang ini memperkenalkan diri di hadapan Yang Kai kalau dia adalah Xiang Tianxiao. Pria ini adalah adik dari tuan muda keluarga Xiang. Itu loh, si kampret hijau yang nyawanya diampuni oleh Yang Kai. Xiao ini datang mewakili keluarga Xiang untuk membantu Yang Kai dalam perang warisan atas kemurahan hati Yang Kai yang telah mengampuni nyawa dari tuan muda keluarga Xiang, yang juga merupakan kakak dari Xiao ini. Tapi ia juga memiliki syarat, ia akan melihat kemampuan Yang Kai terlebih dahulu. Apakah Yang Kai memang layak untuk menjadi seorang pewaris dari keluarga Yang Mu. Mendengar itu, Yang Kai pun juga tidak keberatan untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan para bocah kampret ini. Kini Xiao pun mengeluarkan pedangnya dan menebaskan serangan ke arah Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai pun yang melihat itu ia santuy-santuy saja. Yang Kai pun hanya mengadu serangan itu dengan melepaskan ki ke arah serangan itu. Dan BAM! Terjadilah suatu ledakan ki di hadapan mereka. Melihat serangan yang dapat ditahan oleh Yang Kai membuatnya kesal. Kini Xiao pun kembali datang menghampiri Yang Kai untuk melakukan serangan lainnya dengan melepaskan teknik bela diri petir miliknya. Tapi sayangnya serangan itu pun masih terlalu easy buat Yang Kai. Yang Kai yang tidak membalas serangan teknik itu, ia malah datang dan mencomot muka dari bocah itu dan melemparkannya begitu saja. Melihat kemampuan Yang Kai di depan matanya secara langsung dan melihat ada nona muda keluarga Qiu dan juga tuan muda keluarga Huo yang mendukung Yang Kai, membuat bocah hijau ini pun cukup heran dan tidak menyangka kalau ternyata Yang Kai sebagai tuan muda paling muda mendapatkan suatu dukungan dari dua bangsawan ibu kota. Setelah pertarungan kecil itu, Yang Kai pun langsung masuk ke dalam aula. Di sana ia pun berbincang-bincang dengan gadis blonde ini. Yang Kai di sini juga mengatakan kalau si kampret dari keluarga Xiang, yaitu si kakaknya Xiao ini, sengaja mengirimkan adiknya untuk mendukung Yang Kai. Karena si kampret hijau itu ingin menyingkirkan adiknya dalam perebutan ahli waris keluarga Xiang. Dan hal itu pun masuk akal menurut gadis blonde ini. Karena ternyata si kampret hijau Xiao itu, yaitu kakaknya Xiang ini, memang mengikuti perang warisan juga dengan cara mendukung tuan muda keluarga Yang Mu lainnya, tepatnya tuan muda kedua. Dalam perang warisan kali ini ternyata memiliki dua aturan sederhana, yaitu pertama mereka menangkap langsung tuan muda keluarga Yang Mu, dan yang kedua dengan cara merebut bendera yang ada di kediaman keluarga tuan muda itu. Dah gitu doang sih, aturannya simple, tapi ya memang prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Pada malam harinya, orang-orang ini pun yang merupakan sekutu Yang Kai, mereka datang menemui Yang Kai dan bersiap. Mereka pun tahu kalau malam ini adalah saatnya pertempuran itu dimulai. Dengan sejumlah pasukan yang tergolong sedikit, Yang Kai pun di sini malah akan pergi mengincar saudaranya yang lain. Tapi Yang Kai pun kali ini ia akan pergi sendirian dan meninggalkan seluruh pasukannya di tempat ini untuk pertahanan saja. Sedangkan di penginapan Bon, di sana juga ada tuan muda keluarga Dong. Ia pun tahu kalau akan ada seorang yang akan datang untuk menemuinya, dan ternyata orang itu adalah Yang Kai.
Tuan muda keluarga Dong ini tahu kalau Yang Kai pasti tidak akan berdiam diri. Ia tahu Yang Kai pasti akan menyerang tuan muda keluarga Yang Mu yang lainnya. Tapi ia pun cukup terkejut ketika ia mengetahui kalau ternyata Yang Kai ini pergi seorang diri. Dan ternyata tujuan Yang Kai menemui saudaranya ini adalah untuk meminta dan meminjam 2 orang tetua yang dimiliki oleh tuan muda ini. Yang Kai yang ditemani oleh 2 orang tetua ini, ia langsung melesat menuju kediaman tuan muda ketiga. Yang Kai yang memantau dari jauh tanpa diduga, ia juga menemukan tuan muda ketujuh yang datang ke kediaman tuan muda ketiga. Mereka semua datang ke tempat ini karena memang semuanya juga tahu kalau tuan muda ketiga ini tidak memiliki prajurit darah, yang menandakan pertahanan tuan muda ketiga ini sangatlah lemah. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, tepatnya di kediaman ini terjadi suatu pertarungan yang sangat intens antara tuan muda kelima dan juga tuan muda ketujuh yang tiba-tiba saja muncul di tempat ini. Pertarungan pun terjadi di antara 3 ahli waris. Dan tentu saja tidak cuma para tuan mudanya yang terlibat pertarungan. Masing-masing kelompok pendukung mereka pun juga terlibat dalam suatu pertarungan. Ledakan ki, suara benturan pedang, dan juga anak panah melesat ke sana kemari menghiasi pertempuran ini. Pertempuran ini tidak hanya melibatkan para peserta perang warisan saja, bahkan rakyat jelata yang ada di tempat ini juga harus terlibat. Mereka pun merasakan efek buruk dari perang warisan yang intens ini. Peluru-peluru nyasar, ledakan ki yang tidak beraturan, bahkan anak panah yang salah sasaran juga melesat, yang membuat korban di pihak sipil tidak dapat diindahkan. Sedangkan di dalam pertempuran malang benar memang nasib tuan muda ketiga ini. Selain tidak memiliki kekuatan yang dapat memumpuni, ia juga harus dibuli habis-habisan oleh 2 saudaranya yang lain. Sedangkan tuan muda ketiga yang sudah dapat dikatakan kalah dalam pertempuran ini, tuan muda kelima dan juga tuan muda ketujuh masih terlibat dalam suatu pertempuran. Tapi di sini pun Yang Kai melihat ada suatu celah yang dapat dimanfaatkan untuk menangkap bendera milik tuan muda ketiga. Yang Kai yang tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah pertarungan ini, yang melepaskan true ki miliknya, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini terkejut dengan ki murni yang dilepaskan oleh Yang Kai. Kelangkaan itu pun dimanfaatkan oleh Yang Kai untuk mencolong bendera perang dan langsung saja melemparkan bendera itu yang langsung disambut oleh elang emas miliknya. Menyadari kalau mereka telah kehilangan bendera, tuan muda kelima pun memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap tuan muda ketiga. Karena jika memang mendapatkan salah satu di antaranya, maka mereka pun juga akan mendapatkan poin yang sama. Melihat tuan muda kelima mengerahkan pasukannya, hal itu pun juga dilakukan oleh tuan muda ketujuh, yang membuatnya kini kembali berbenturan antara 2 pasukan tuan muda itu. Melihat ada 2 orang kakek yang dibawa oleh Yang Kai ini bertarung menghajar orang-orang milik tuan muda kelima, membuat orang-orang dari tuan muda ketujuh ini pun mengira kalau Pak Tua itu berada di pihak mereka. Jadi para pasukan tuan muda ketujuh ini pun mencoba mengulur waktu agar 2 orang master ini dapat masuk untuk menangkap tuan muda ketiga. Dan benar saja, 2 orang master ini pun berhasil masuk dan menangkap tuan muda ketiga itu. Nah, hal itu pun disambut bahagia oleh tuan muda ketujuh. Ia kira 2 orang master itu berada di pihak mereka. Namun ternyata 2 orang master itu pun langsung menangkap dan juga melemparkan tuan muda ketiga ke udara, yang langsung saja disambut oleh Yang Kai. Melihat buruan mereka ditangkap oleh Yang Kai membuat para tuan muda ini pun terkejut. Mereka tidak menduga kalau ternyata pertempuran mereka di sini hanyalah suatu pengalihan yang dimanfaatkan oleh tuan muda ke-9, yaitu Yang Kai, untuk mengambil suatu kesempatan untuk menangkap tuan muda ketiga dan juga bendera perang miliknya. Melihat Yang Kai membawa kabur saudara ketiga, membuat saudara kelima dan juga saudara ketujuh ini geram. Mereka berdua pun akan datang ke kediaman milik Yang Kai dan bekerja sama untuk mengeliminasi Yang Kai bersama-sama. Dan sedangkan di tempat lain, Yang Kai pun membebaskan saudara ketiga ini karena mau bagaimanapun ia telah mendapatkan bendera milik saudara ketiga ini. Jadi tidak ada gunanya juga ia membawa saudara ketiga ini bersama dirinya. Sedangkan di kediaman Yang Kai saat ini ia didatangi oleh 2 orang tuan muda lainnya, yaitu saudara kedua dan juga saudara keenam. Mereka berdua pun datang ke tempat ini karena memang mereka berdua ingin sama-sama mengincar dan menangkap serta mengeliminasi Yang Kai. Tapi sayangnya mereka berdua yang datang ke tempat ini mereka tidak dapat menemui Yang Kai, karena Yang Kai sendiri sedang berada di luar, yaitu tepatnya berada di tempat saudara ketiga. Dan di sana para tuan muda ini pun langsung disambut dan bertemu dengan 3 orang bangsawan sekutu milik Yang Kai.
Tak seperti di kediaman saudara ketiga yang langsung baku hantam, di kediaman Yang Kai pun mereka masih berbincang-bincang saja, karena memang Yang Kai tidak ada di tempat ini. Bahkan si gadis blond ini pun mengizinkan para tuan muda untuk segera masuk jika mereka tidak percaya Yang Kai tidak berada di tempat ini. Tapi di sini juga saudara kedua ini pun mendapatkan suatu provokasi oleh dua orang pendukungnya, yaitu si kampret Shen ini, untuk tidak bersikap ramah tamah kepada saudara ke-9, yaitu Yang Kai, dan langsung saja membantai orang-orang yang ada di kediaman saudara 9 ini. Nah, hal itu juga dibenarkan oleh si kampret Xiang, si kampret hijau ini. Tapi sepertinya ada suatu rencana licik yang dipikirkan oleh saudara kedua, yang meminta dan mengizinkan saudara ke-6 jika memang ia ingin mengambil alih bendera milik saudara ke-9, maka silakan, monggo. Dan tentu saja hal itu tidak ditolak oleh saudara ke-6. Di sana ia mengurus atau mengutus satu orang untuk mengambil bendera perang milik Yang Kai. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Bahkan orang-orang Yang Kai pun tidak mencoba untuk menghalangi si kampret ini untuk masuk ke dalam sana. Bahkan prajurit darah juga tidak bergerak ketika bendera milik Yang Kai disentuh dan dibawa. Tapi ketika si kampret itu mencoba keluar dari pintu, BAM! Pria itu pun langsung tewas seketika. Sontak hal itu pun membuat orang-orang yang ada di tempat ini sangat terkejut dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Para prajurit darah milik saudara ke-6 dan juga saudara kedua ini pun tahu kalau itu adalah teknik yang dimiliki oleh prajurit darah Yinju yang bertugas melindungi tuan muda ke-9. Prajurit darah lainnya pun yang ada di tempat ini, mereka pun tidak menduga kalau ternyata Yinju sudah pulih dan dapat bergerak dengan kemampuannya yang sesungguhnya. Pria ini juga memberitahu kepada tuan muda kedua kalau teknik yang dimiliki oleh Yinju hanya bertahan selama 30 menit saja, dan ia meminta agar tuan muda kedua ini menunggu hingga 30 menit lagi. Tapi bahkan setelah 30 menit berlalu, tuan muda ke-6 pun kini kembali mengutus dua orang master untuk masuk ke dalam mengambil bendera milik Yang Kai. Sedangkan 3 orang lain masternya pun akan mencoba menahan prajurit darah itu. Di sini prajurit darah itu pun masih saja diam ketika ia dilewati dan juga dihadang. Tapi ketika bendera perang milik Yang Kai ini disentuh oleh para kroco-kroco itu, barulah para kroco-kroco langsung ditebas dengan serangan kilat milik Yinju ini. Sedangkan Yinju sendiri pun masih tidak tahu berada di mana, karena yang ada di hadapan mereka hanyalah satu prajurit darah, yaitu Ku Gaoyi. Karena sepertinya akan sangat menyulitkan bagi saudara ke-6 jika bergerak sendiri, maka saudara kedua pun juga mulai ikut bergerak. Kini ia menyuruh seluruh pasukannya untuk bergerak merebut bendera perang milik Yang Kai. Melihat sepertinya pertempuran tidak dapat dihindari lagi, membuat gadis blond ini pun tahu tentang apa yang harus ia lakukan, yaitu dengan cara menendang tuan muda Huo untuk ikut dalam pertarungan. Sementara prajurit darah lainnya pun juga masih terus-terusan dihajar dari segala arah. Kini gadis blond ini juga mulai menggerakkan pasukannya untuk melibas seluruh pasukan musuh yang akan datang. Dan kini pertempuran para kroco-kroco itu pun terjadi. Dan siapa yang menduga kalau ternyata tuan muda keluarga Huo ini pun juga jago dalam baku hantam. Bahkan ia juga berani menantang langsung tuan muda kedua dalam baku hantam. Walaupun Huo Xing ini terlihat tidak meyakinkan saat ia diserang dengan teknik milik naga saudara kedua, tapi ia dapat melakukan counter dengan teknik spesial miliknya, yaitu teknik bulan teratai. Melihat si kampret Huo Xing ini sepertinya menarik untuk dimiliki, membuat saudara kedua ini pun meminta prajurit darahnya untuk segera menangkap bocah kuning ini. Tapi ketika Huo Xing ini akan ditangkap oleh prajurit darah, BAM! Seorang pengawal pribadi milik Huo Xing pun datang. Mereka berdua adalah master khusus yang dititipkan oleh patriark keluarga Huo untuk melindungi si kampret kuning ini. Karena mau bagaimanapun bapaknya juga nggak mau kehilangan anaknya, ya walaupun anaknya tidak berguna dalam perang warisan. Waduh. Melihat pengawalnya yang dimiliki Huo Xing ini, membuat tuan muda kedua ini pun sedikit kircep dan memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Karena ia tahu akan sangat bodoh jika ia menyerang secara gegabah. Karena ia tahu dua orang prajurit darah milik Yang Kai sangatlah kuat. Ditambah lagi ada dua orang master yang sangat kuat yang tidak lebih lemah dari para prajurit darah yang ada di tempat ini. Tapi ketika mereka para penyerang ini ingin mundur, Yang Kai pun tiba. Dan dari atas sana Yang Kai pun langsung melepaskan teknik 1000 bunga miliknya. Dan BAM! Yang Kai pun meledakkan para kampret-kampret yang ada di bawah sana.
Dan selesailah alur cerita Martial Peak kali ini, dan akan kita sambung kapan lagi? Kapan kita sambung lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.